Islam yang sedang berpuasa. Salam santun buat kita umat beragama. Jua Yahobu. Kami dari Aksi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan dengan ini menolak surat edaran Wali Kota Medan nomor 500.1/1540 tertanggal 13 Februari 2026 yang pada pokoknya mengenai larangan penjualan daging babi di Kota Medan. Kami minta agar Wali Kota Medan mencabut surat edaran tersebut. Kami minta agar semua pedagang diberikan hak yang setimpal untuk mencari nafkah di Kota Medan. Dengan ini kami minta Wali Kota Medan untuk mencabut. Kalau tidak dicabut, kami juga akan melakukan aksi ke kantor Wali Kota dan DPRD Kota Medan. Sekali lagi, Horas! Maju-jua! Unjua-jua! Yahobu! Kami anak Medan unjuk rasa dan protes atas larangan yang dilakukan ormas dan para pengurus masjid buat penutupan daging babi yang ada di Kota Medan di Jalan Turi. Kami protes sebagai konsumen daging babi. Kami ingin daging babi dibuka kembali dan para pengusaha daging babi bisa maju usahanya. Kalian lihat ini, larangan menjual babi kalau terbuka. Kalau tertutup jualan narkoba, Pak. Kalau jualan narkoba tertutup, babinya masalahnya bukan narkoba. Jadi kalau terbuka pun langsung kayak mana rupanya iman kalian? Seculikah iman kalian saking melihat babi langsung gitu tiba-tiba jadi masuk Kristen? Babinya aja nggak ada yang salah. Terus dia juga jual di lapak dia kan? Kecuali jualannya itu depan masjid gitu kan. Misalkan kalian mau sholat taraweh gitu-gitu. Terus kami bilang, babi pak, babi gitu. Barulah salah lah, ini dia jualan di tempat jualan. Terus kami pun nggak nawarin sama kalian pak, itu memang khusus buat kami gitu. Soalnya nanti kalau kalian ikut makin mahal lah babi itu. Maksudku kan kayak gini, kami kurang mengalah apa sih sebagai orang Kristen gitu kan, ya kan? Gereja-gereja kalian tutup, kalian ini pun nggak kami ya udahlah gitu. Sekarang tiba-tiba makanan terenak kami, masalahnya saking enaknya kurasa jadi iri kalian kan. Macam mana ini orang ini? Daging babi nggak boleh ditutup di Medan ini. Dari nenek-nenek moyang daging babi sudah ada. Kami umat Kristiani bukan berarti tidak berani, tapi kami diam karena kami menjaga umat beragama. Jadi ormas-ormas yang ada di Medan, bubarkan, tutup. Jangan jadi pemecah belah kalian ormas-ormas yang ada di Jalan Turi. Daging babi tetap berjalan. Kami menjaga umat Islam yang sedang berpuasa. Salam santun buat kita umat beragama. Saling menghargai. Ya, kalau ditutup daging babi, banyak berdampak. Usahanya ditutup, itu yang membuat dia makan. Jadi tolong, lebih baik ormas ditutup dibandingkan daging babi yang ditutup. Horas Medan! Jadi ini Asosiasi Pedagang dan Konsumen Daging Babi di Kota Medan yang protes surat edaran dari Wali Kota Medan Pak Riko Waas yang mau menertibkan pedagang daging babi di beberapa lokasi di Kota Medan. Seolah Pak Wali ini lebih berpihak pada tuntutan warga muslim tempo hari. Pak Wali Kota Medan untuk menutup total lapak daging babi. Setelah saya baca surat edarannya, alasan ditertibkan itu katanya demi menghormati nilai religius masyarakat. Dilarang jualan berdekatan dengan pemukiman warga muslim. Sepemahaman saya Pak, koreksi kalau saya salah, penduduk asli Kota Medan itu kan warga Batak dari mayoritas Kristen. Jadi bisa dibilang daging babi ini kan kearifan lokal di Kota Medan. Kenapa warga muslim pendatang jadi ngatur tradisi yang sudah ada? Harusnya kan seperti peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya di mana kita berada, kita sebagai pendatang harusnya bisa beradaptasi dengan kearifan lokal yang ada. Bukan malah menuntut agar tradisi lokal dihilangkan, menyesuaikan dengan kemauan kita sebagai pendatang. Jadi menurut saya kebijakan Pemko Kota Medan ini perlu dipertimbangkan dan dikaji ulang, Pak. Apalagi sudah ada penolakan keras dari berbagai lapisan masyarakat. Negara ini bukan negara Islam, Pak, tapi negara Pancasila yang semua harus bisa menerima perbedaan. Bukan semua harus diatur menurut syahwat satu agama saja. Saya Ketua Umum Pemuda Marga Sedima. Marga Sedima organisasi kesekuan suku Karo. Permasalahan ini, masalah babi di Kota Medan. Jadi ada salah satu organisasi untuk mendesak kepala daerah wali kota Kota Medan, yaitu Bapak Riko Waas. Jadi supaya menutup semua pedagang babi. Jadi saya berharap pada Bapak Wali Kota Riko Waas, ketika permasalahan ini, sebagai wali kota harus ambil kebijakan, betul-betul dipikirkan, betul-betul bijak.
Jangan sempat ada kegaduhan, dan kita juga harus tahu mereka sudah puluhan tahun berdagang, kopi bagi atau segala. Tinggal lagi kebersihan itu sangat perlu. Ini pun saya berharap kalau misalnya Bapak Wali Kota bisa atau diteguti 3 kali 24 jam, apabila tidak ditutup, kami akan shopping turun. Lihat tanggal berapa dia shopping. Juga saya siap akan turun membela kebenaran. Juga saya berharap para pengusaha bagi saudara-saudara saya kebersihan dijaga. Jadi kota Medan ini kota memang betul-betul kebersamaan. Jadi jangan wali kota saat ini sehingga ada kegaduhan. Ini tidak main-main. Apabila ini terjadi kegaduhan, ini biasa. Ini betul-betul bijak wali kota. Sebagai wali kota, kalau sempat ini terjadi kegaduhan, ini tidak main-main. Jadi itu yang saya harapkan. Jangan takut melihat kebenaran, diutamakan kebenekaan. Dan ini kota Medan, kota toleransi, kota kebersamaan. Demikian dari saya sebagai Ketua Umum Pemuda Marga 5, organisasi kesatuan suku Karo. Saya cinta perdamaian. Oknum ormas agama, tertibkan lapak penjualan daging babi, atau kami yang lakukan sendiri. Lalu dibalas sama pedagang. Begitu mereka aksi, akan kami tangkap pakai keranjang babi. Kepada para pedagang babi di Medan, terutama yang jualan di badan jalan, tolong adab diutamakan. Mereka itu manusia, bukan babi. Jangan dimasukkan ke keranjang babi. Ada cara yang lebih baik. Ambil minyak babi, campur ke air, siapkan semprotan. Kalau mereka rese, langsung semprot. Cara ini jauh lebih efektif, efisien, dan ekonomis loh. Akhirnya Pemko Medan memberikan klarifikasi terkait polemik yang terjadi akibat surat edaran wali kota yang melakukan penertiban terhadap lapak-lapak daging non-halal di beberapa tempat di kawasan kota Medan. Yang menarik dari berita ini adalah pernyataan dari pelaksana tugas Kadis Koperasi UKM Perindustrian yang mengatakan pentingnya labelisasi itu yang pertama untuk menghargai mereka yang tidak memakan daging non-halal. Kemudian disampaikan juga agar mereka tidak salah membeli dan memakan. Nah, ini agak lain alasannya menurut saya. Setahu saya, daging hewan-hewan ini kan memiliki bentuk, tekstur daging, dan aroma yang khas, yang berbeda satu dengan yang lain. Apalagi kalau yang digantung itu adalah bagian-bagian ataupun potongan tubuh tertentu seperti kepala ataupun kaki. Jadi sebenarnya sangat kecil kemungkinan kalau tujuannya labelisasi itu untuk menghindari orang salah di dalam membeli. Kemudian ketika calon pembeli ragu, dia pasti akan mengkonfirmasi dengan bertanya ini daging apa. Semangat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya, Advokat Frans Harahap, SHMH. Kita mau bahas lagi tentang surat edaran Wali Kota Medan yang melarang berjualan di trotoar di bahu jalan untuk daging babi dan daging non-halal lainnya. Jelas surat edaran ini diskriminatif. Di mana diskriminatifnya? Karena alasannya untuk menghargai umat agama tertentu. Ya, dan diskriminatifnya hanya kepada daging babi, daging anjing, dan daging non-halal lainnya. Non-halal manusia apa? Kan begitu. Ini diskriminatif. Walaupun tujuannya dibilang untuk kebersihan penataan lingkungan, harusnya untuk semua pedagang atau dagangan yang di bahu jalan. Jadi ini tentu bisa kemana-mana dampaknya, karena belum jelas nanti pedagang ini bisa jualan di mana. Ya, kalau tentukan yang jelas berapa harganya, pastikan mereka pindah, dapat tempatnya sehingga mereka bisa jualan lagi. Kalau tidak akan berdampak kepada bisnisnya mereka, keluarganya juga. Rumah makan yang menggunakan daging babi, rumah makan Batak, rumah makan Chinese dan lain-lainnya juga termasuk sebagian besar suku Batak yang menggunakan babi sebagai makanannya dalam adatnya juga akan terganggu. Oleh karena itu harus segera dilakukan upaya hukum. Apa upaya hukum yang dilakukan? Yang pertama, ajukan keberatan kepada Wali Kota Medan dalam 21 hari sejak diterbitkan. Jadi ajukan surat keberatan. Dan kemudian jika ditolak atau tidak ditanggapi,
ajukan banding administratif ke Gubernur Sumatera Utara. Jika Gubernur Sumatera Utara tidak menanggapi ataupun menolak lagi, baru ajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Itu syaratnya ya. Dan saran dari saya supaya menjadi lebih efektif, segera teman-teman pedagang daging babi bentuk asosiasi. Ya, supaya kuat, bersatulah untuk kebaikan bersama, saling mendukung, saling membantu ya. Segera bentuk asosiasi, kemudian buat argumentasi tentang diskriminasi ya. Satu saran tambahan lagi dari saya, mengingat tenggang waktu 21 hari kerja untuk mengajukan keberatan setelah surat edaran diterbitkan itu sangat singkat, maka jika proses badan hukum itu memakan waktu, Anda bisa mengajukan dulu keberatan sebagai kelompok pedagang ya, agar tidak kehilangan hak hukum, sembari memproses legalitas asosiasi untuk tahapan gugatan Peradilan Tata Usaha Negara. Dan untuk teman-teman yang lain, tolong video ini diviralkan, disampaikan kepada teman-teman para pedagang kaki lima, khususnya yang jualan daging babi. Salam keadilan. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua serta mencerdaskan dan menyadarkan kita akan suatu kebenaran. Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan dan menonton satu cuplikan video yang saya sajikan kepada teman-teman semua, dan ini terkait pelarangan penjualan daging babi yang ada di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Nah, teman-teman, warga sekitar itu protes ya terkait peraturan atau surat edaran yang dikeluarkan oleh wali kota, dan menurut saya ini sangat-sangat tidak adil. Kenapa? Karena pelarangan tersebut untuk menghormati agama tertentu, teman-teman, dan ini cukup diskriminatif, teman-teman ya, khususnya kaum minoritas yang menerima tekanan di mana dagangan dan jualan mereka, bahkan ekonomi mereka ditekan, teman-teman, sehingga mereka akan menjadi susah dalam mencari nafkah, karena kita tahu bahwa di Sumatera Utara itu yaitu kebanyakan mereka menjual daging B2 dan bahkan memelihara ternak B2, teman-teman, karena memang mereka hidup dari situ. Nah, ketika ada kebijakan-kebijakan atau peraturan pemerintah yang seperti di tahun 2014, teman-teman ya, nomor 33, itu peraturan bahwa semua produk apapun itu bentuknya, bahkan daging sekalipun, itu harus diberikan label non halal, misalnya seperti daging B2 harus ada labelnya, dan juga produk-produk yang halal itu harus ada labelnya. Nah, sebenarnya kita tidak tahu apa maksud dari pemerintah membuat peraturan seperti itu. Seharusnya cukup yang halal saja yang diberikan label. Selain itu, artinya selain produk-produk yang sudah dilabelin halal, itu jangan dibeli. Kalau misalnya kamu tahu produk di mana supermarket apapun itu, atau penjualan-penjualan daging, kalau tidak ada label halalnya, ya harusnya tidak beli, karena tidak ada label halal itu artinya atau tandanya bahwa itu non halal, teman-teman. Nah, jadi ini yang perlu diprotes, dan juga seluruh pedagang atau kelompok pedagang jual daging B2 mesti harus datang ke pemerintah pusat untuk bisa mengkritik. Sebenarnya harapan kita ya yang maju di situ sebenarnya wakil rakyat, tapi kita tidak bisa berharap banyak kepada wakil rakyat, karena memang kita sudah tahu kinerja mereka itu, dan memang seperti tidak dipedulikan suara-suara rakyat, teman-temannya. Nah, jadi ini harapan kita supaya ada kelompok masyarakat, khususnya kita sebagai orang yang memelihara ternak, yang juga mengkonsumsi daging tersebut, teman-teman, harus menyampaikan keberatan kita kepada pemerintah terkait pelarangan atau pelabelan produk daging halal, khususnya, teman-temannya. Nah, jadi supaya jangan mempersulit masyarakat, teman-temannya, khususnya kaum minoritas, karena kita tahu bahwa kenapa mereka melarang itu sebenarnya bukan hanya alasan
pembahasan penertiban itu hanya memperhalus saja teman-teman bahasanya, tetapi itu lebih kepada sentimen mereka terhadap kaum minoritas teman-teman. Nah, jadi ini harapan kita supaya segera selesai permasalahan ini, kasus ini, dan penjual daging B2 itu kembali jualan seperti semula. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.